Sejak tahun 2025, MPG itu merupakan salah satu pos pengeluaran dari BGN yang sudah dipisahkan. Apa nih yang bakal kena potong nih? Apakah jangan-jangan Hmm, ini soal apa namanya, subsidi hmm, BBM ya, gitu yang akan kemudian kena potong hmm. yang karena makan bergizi gratis tidak boleh gagal dan sebagainya Kalau ya? ada korupsi ya dihukum aja orangnya gitu ya. Mhm mhm. Tapi tidak menghentikan program yang sudah bagus itu. Jadi menarik Anda menyampaikan bahwa kita tetap harus patuh dengan putusan MK, tapi cara berpikir pengelolaan keuangan negaranya ini salah sebagai satu dasar keputusannya. Menurut Anda seperti itu intinya? Memang harus diakui ya, saya kan ikut pemerintah sejak zamannya Pak Gus Dur ya. Iya. Memang tidak ada pemerintah yang ambisius seperti Pak Presiden Prabowo ini. Mhm. Halo, ketemu lagi dengan saya Prita Laura di podcast Penjaga Harapan. Sekarang kita kembali lagi bicarakan sesuatu yang sebenarnya banyak orang berpikir sudah selesai gitu ya soal putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dana dari makan bergizi gratis tidak bisa masuk ke dalam dana pendidikan. Tapi ini saya menemukan ya satu artikel yang menarik bahwa diskusi mengenai ini dikatakan oleh seorang pakar keuangan negara, diskusi MBK dan anggaran pendidikan belum selesai katanya. Saya menemukan tulisannya di media, tulisan dari Pak Anggito Abimanyu. Halo Pak Anggito. Terima kasih loh sudah ada di Sama-sama. sini Pak. Sama-sama Mbak Brita, terima kasih. Ini kehormatan buat saya untuk hadir di acara Penjaga Harapan. Penjaga Harapan. Dan Tulisan ini untuk menjaga harapan. iya, nah ini nih kita akan gali lebih lanjut nih. Semua orang berpikir it's game over. Ya. Ya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi selesai sudah. Tapi ketika kemudian saya membaca tulisan dari Pak Anggito Abimanyu ini, diskusi MBG dan anggaran pendidikan belum selesai, saya langsung terusik lagi nih. Ternyata wow, ternyata seperti ini ya. Dan Bapak menyoroti betul-betul dari tata kelola keuangan negara. Tapi kita mau disclaimer dulu di sini ya Pak. Ya. Anggito Abimanyu ini seorang akademisi, dosen UGM yang saat ini juga menjabat sebagai ketua LPS. Tapi saya mau tekankan di sini bahwa saat ini beliau tidak dalam kapasitas sebagai pribadi, Ya. tidak dalam kapasitas sebagai lembaga penjamin simpanan. Pak Anggito Abimanyu ini, iya selain pernah pernah juga memulai karir panjang di bidang tata kelola keuangan negara, pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan RI tahun 2024 sampai dengan 2025, kemudian pernah menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, ya. Dan cukup lama ketika menjabat seperti itu 2004 sampai dengan 2010 juga staf ahli Menteri Keuangan dan anggota Dewan Ekonomi Nasional. Seorang guru besar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Jadi pada intinya soal kapasitas beliau mengenai tata kelola keuangan negara kita udah nggak perlu pertanyakan lagi ya. Yang akhirnya saya mau pertanyakan di sini adalah tulisan Anda mengenai diskusi ini belum selesai. Tolong diceritakan Pak sedikit mengenai tulisan tersebut, apa pemikiran Anda terkait hal itu? Ya, sebetulnya putusan MK ya yang saat ini 2026 itu adalah putusan MK yang kedua. Ya, yang terkait dengan tata kelola fungsi anggaran fungsi pendidikan. Ya. Ya. Tahun 2008 sudah ada putusan MK juga ya mengenai mengeluarkan MK memberikan putusan untuk mengeluarkan pengeluaran anggaran pendidikan kedinasan dalam formula 20%. Itu saya sudah agak kurang setuju waktu itu ya. Kenapa itu dikeluarkan? Kalau fungsi pendidikan ya fungsi pendidikan dong gitu ya. Nah, boleh tahu nggak 2008 itu. tidak setujunya karena apa alasannya? Karena anggaran fungsi pendidikan itu adalah fungsi utama dan fungsi penunjang di dalam pendidikan. Baik proses belajar mengajar maupun faktor-faktor penunjang proses belajar mengajar. Termasuk
apa namanya pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan gizi dan kesehatan anak di dalam belajar menempuh studi gitu ya. Nah, saya mau lanjutkan. Sekarang kita masuk ke putusan MK 2026. Itu Iya. mirip sebetulnya. Mhm. Mirip yaitu bahwa MK meminta formula 20% itu dihitung dengan atau tanpa pengeluaran untuk MGB bagi siswa. Makan bergizi Ya, MBG. ya Ya. MBG ya kan. MBG itu anggaran mata anggaran dalam lembaga yang namanya Badan Gizi Nasional, Iya. BGN. Ya toh. Itu mirip ya sebetulnya. Jadi bagaimana MK itu memberikan putusan bahwa perhitungan terhadap 20% anggaran pendidikan itu tidak termasuk nih Iya. pengeluaran untuk makan bergizi gratis bagi siswa. Iya. Tentu yang lain, apalagi yang lain ya. Iya. Ya, jadi menurut saya itu secara konsep mungkin harus diredefinisi ulang, ya kan? Karena yang namanya anggaran fungsi pendidikan ya sesuai dengan ketentuan ataupun klasifikasi dari Classification of Function of Government ya. Apa itu, Pak? Itu adalah suatu klasifikasi yang dibuat oleh UN. Ya, PBB. Iya. PBB mengeluarkan yang namanya klasifikasi dari fungsi pemerintah. Oke. Ya. Yang kemudian disingkat dengan KOVOK itu di KOVOK tulisan itu Anda ya. dalam artikel 95 disebutkan bahwa pemberian makanan bergizi, transportasi, kesehatan sekolah, dan asrama sebagai subsidiary service of education. Jadi bahkan disebutkan pemberian makan bergizi termasuk Ya. dalam kategori Yes. tersebut. Layanan pendidikan. Jadi itu termasuk dalam fungsi pendidikan. Baik. Jadi anggaran yang mengikuti kan tentu di dalam konteks anggaran pendidikan. Ya. Itu sebetulnya sama dengan 2008 yang mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan kedinasan itu kan pendidikan juga toh. Iya, iya. Tapi dilakukan oleh kementerian. Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, bahkan Badan Pusat Statistik itu kan punya anggaran pendidikan. Itu dikeluarkan dari perhitungan 20% anggaran pendidikan dari APBN plus APBD. Jadi mungkin mindset adalah saya hanya coba melihat kembali ya bahwa yang namanya anggaran fungsi pendidikan itu ya fungsi pendidikan. Nah, kalau mau dicari referensi ya cari aja yang sudah ada, yang sudah berlaku di dunia ini gitu ya. Iya. Dan itu tidak membatasi diri pada kementerian tertentu. Tidak harus Kementerian Pendidikan dong. Tidak harus Kementerian Pendidikan Dasmen saja atau Dikti saja atau Kementerian Agama yang melaksanakan pendidikan Islam gitu ya. Iya. Tapi adalah fungsi pendidikan. Jadi siapapun penyelenggaranya, apakah Kementerian Pendidikan atau tidak, tapi selama ini merupakan fungsi pendidikan harusnya masuk ke dalam anggaran Ya, pendidikan. dan Kalau menurut tadi KOVOK. KOVOK, Ya, UN. itu ada artikel 91, 92, 93, 94, 95. Itu jelas sekali. Itulah yang menjadi rujukan ketika saya dulu di Kementerian Keuangan kita mendefinisikan yang namanya anggaran fungsi pendidikan. Iya, iya. Jadi bahkan waktu di MPG ini ada di APBN 2025, saya kan masih di Kementerian Keuangan itu. Iya. Itu kita cari-cari lah dasarnya apa. Ketemu ini sebetulnya. Iya, iya. Harusnya dia sah sebagai anggaran fungsi pendidikan. Iya. Gitu. Dan Kita hanya melihat dari sisi itunya ya, Mbak Prita ya, tidak melihat dari sisi yang lain dulu. Dan bahkan diberikan dikatakan di sana disebutkan bahwa pemberian makan bergizi. Jadi ada batasan tertentu yang tidak kemudian di dalam KOVOK UN tersebut fungsi penunjangnya dibuka selebar-lebarnya tidak. Enggak, itu tertentu kok. Tertentu. Ya. Dan di sana Jadi artinya disebutkan. enggak lalu semua yang terkait dengan pendidik misalnya apa gitu ya. Misalnya bahkan misalnya bikin seminar di luar dilaksanakan oleh universitas atau kampus itu bukan. Itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya penunjang, tapi penunjangnya itu tidak disebutkan dalam KOVOK ini. Iya, ini kan Bapak menceritakan KOVOK inilah sebenarnya yang menjadi rujukan paradigma berpikir ketika kemudian menyusun anggaran tersebut. Dan kemudian MK berpikir memiliki paradigma yang berbeda. Yang menurut Anda kira-kira letak perbedaan paradigmanya di mana? Saya tidak tahu ya, karena saya hanya mengikuti pihak
apa namanya pihak yang mengajukan ini ya, mengajukan apa itu namanya gugatan atau apa ya, Iya, dan pihak pemohon namanya, pemohon dan pihak ahli iya. ataupun pihak yang dimohonkan, baik itu saksi ahli, saksi dari pemohon maupun saksi ahli, Iya. juga saksi dari pihak pemerintah, saksi dan saksi ahli. Saya kan men-scan gitu ya, Iya. siapa. Nah diskusi itu ada salah satu atau salah dua itu saksi ahli yang merujuk pada KOVOK ini. Iya, iya. Tapi dia adalah seorang dosen UNS kalau nggak salah. Tapi mungkin karena tidak cukup kuat argumentasinya dan tidak dieko sama yang lain ya. Iya. Sehingga argumentasi itu kalah dengan argumentasi yang lain bahwa pemerintah tidak memenuhi hak-hak dari guru misalnya gitu ya. Atau banyak sekolah yang rusak tapi tidak dianggarkan gitu. Kenapa Iya. kok malah menganggarkan yang secondary lah kayak gitu. Nah, itulah paradigma prioritas itu Iya, ya, iya, iya. kan yang kemudian menjadi dasar Itu dari nggak ada MK. masalah ya. Itu menurut saya adalah ranahnya eksekutif ya dan legislatif kan gitu. Ya Iya, kan iya. dalam pembahasan APBN gitu. Iya. Kenapa kok ini, kenapa kok bukan yang itu? Jadi bukan konstitusi sebenarnya Saya ranahnya menurut merasa Anda. begitu. Ini saya Iya. awam ya soal hukum ya Karena dan kalau konstitusi. dasarnya MK kan memakai 20% itu diamanatkan oleh konstitusi. Jadi Betul. disitulah kemudian Ya. ruang di mana kemudian MK bisa masuk. Menurut Anda bagaimana? Iya, setuju saya. Jadi saya tidak menafikan ya bahwa putusan MK itu mendasarkan diri, harusnya yang diprioritaskan tuh yang ini dulu, gitu Iya. gitu ya. Kenapa kok banyak guru-guru apa itu P3K ataupun sekolah-sekolah rusak itu malah tidak ada anggarannya, sementara yang merupakan fungsi penunjang, ya, kok malah dianggarkan semuanya, gitu. Iya, iya. Itu sah itu ya, tapi Iya. itu wilayahnya wilayah pembahasan di APBN. Ya, APBN, gitu ya. Iya, iya, iya. Tidak, saya hanya mengatakan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ya toh, atau makanan bergizi lah gitu ya, Iya, yang diberikan kepada siswa Iya. dalam rangka untuk meningkatkan gizi siswa, kesehatan siswa supaya dia bisa berpikir jernih, dia cukup makanannya untuk bisa menjalankan belajar dan sebagainya, itu adalah fungsi penunjang atau penunjang fungsi pendidikan. Iya. Iya. Itu yang sebetulnya harusnya menjadi semangat kita semua aja. Fungsi pendidikan itu kan human capital ya, tidak Iya. hanya guru, dosen dan siswa ataupun mahasiswa. Lalu mereka berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Itu nomor satu. Tapi yang penting juga yang lain-lain kan. Iya, iya. Gedung, laboratorium, kemudian buku ya ataupun bahan ajar. Iya, iya. Tapi jangan lupa fungsi-fungsi lain ya di dalam fungsi pendidikan itu juga sama pentingnya Iya. gitu. Jadi memang yang kemudian mengemuka di dalam perdebatan publik ini adalah kenapa kemudian ketika yang utama, komponen utama dalam operasional pendidikan seperti gaji guru, P3K. P3K ini tidak terbayarkan, sementara yang penunjang diprioritaskan. Menurut Anda kira-kira Saya- sebenarnya tata kelola keuangan negara bagaimana waktu itu pada saat penyusunannya? Kalau kita penyusunannya itu kan pertama dilihat dari kemampuan keuangan negara, penerimaan negara kita itu berapa, Iya. baik dari pajak maupun PNBP. Ya, itu Iya. envelope-nya itu seberapa. Kemudian yang belanja-belanja wajib itu apa, Iya. ya toh. Kemudian yang kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga, misalnya membayar bunga utang, membayar pokok utang itu berapa. Kemudian policy kita mengenai belanja sosial itu seperti apa, ya kan. Jadi itu sudah dalam pagu indikatif sudah dibahas, bahkan dalam RKP rencana kerja pemerintah sudah dibahas. Itu sekitar bulan, ya kalau itu 2025 ya mulainya adalah bulan 2025 Februari sudah dibahas. Iya. Sudah ada diskusi publik, sudah membahas terbuka. Jadi sudah tahu publik itu. Iya. Ya, kenapa nggak di situ aja pada waktu itu masyarakat yang merasa tidak terwakili gitu ya, diaspirasikan di dalam APBN itu. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah tidak bisa dibayarnya gaji-gaji guru P3K ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya? Kenapa kemudian tidak masuk ke dalam angka prioritas sehingga kemudian tidak timbul masalah ini begitu Itu Pak? harusnya kementerian yang bersangkutan, yaitu Kementerian Dikdasmen ya dalam hal itu, ataupun Pemda-Pemda yang mengajukan bahwa kami akan merekrut sekian guru honorer gitu ya, mohon dianggarkan. Nah, saya rasa itu ada yang missing ya.
yang harusnya itu masuk tapi tidak masuk. Baik. Buktinya apa? Sebetulnya anggaran pendidikan itu tidak turun. Iya, Iya, kalau Anda bandingkan 2005 dibanding 2026 naik. itu naik. Iya, Tapi naiknya tidak mencukupi untuk 20% tanpa MPK kan gitu kan. Iya, Sehingga iya. MPK yang khusus siswa ditambahkan sehingga memenuhi ketentuan 20% dari APBN APBD. Tapi Kementerian Dikdasmen, Kementerian Dikti, Kementerian Agama itu mendapatkan anggaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya. Jadi seharusnya nih ya, Iya. saya kan tidak langsung masuk ke kementerian. Harusnya kebutuhan-kebutuhan mandatori itu harusnya sudah masuk dalam rencana kerja dan anggaran kementerian yang bersangkutan. Baik. Ini kan sebenarnya kalau ini kan terkait dengan visi besar presiden yang kaitannya juga dengan generasi emas, Ya. Indonesia emas, kemudian menciptakan sumber daya manusia unggul, begitu kan? Ya. Nah, visi-visi presiden ini kan selalu diwujudkan dengan memberikan makan bergizi yang gratis. Ya. Dan kemudian memang kalau dilihat pada kenyataannya, memang di banyak sekali daerah di Indonesia memang tidak memiliki kebiasaan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi, sehingga kemudian ini menjadi penting. Ini yang kemudian banyak juga kemudian menjadi perdebatan di publik. Ya. Nah, pertanyaan saya, jika kemudian ini kan MK memutuskan agar anggaran program makan bergizi gratis wajib dipisahkan dari alokasi dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Diberikan waktu 2 sampai tahun. dengan 2028 untuk kemudian menyesuaikan. Kira-kira dengan tenggat Kalau waktu itu apakah masih mungkin Saya kira visi tersebut itu terlaksana? pernyataan tersebut perlu melihat kembali ya. Iya. Sejak tahun 2025, MPK itu merupakan salah satu pos pengeluaran dari PGN yang sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan. Dia punya MAK, ya, kode MAK itu mata anggaran pengeluaran yang berbeda dengan fungsi pendidikan lainnya atau kementerian atau lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan. Seperti apa? Pendidikan Kementerian Dikdasmen, Iya. Kementerian Dikti dan Kementerian Agama. Itu sudah dipisahkan. Jadi menurut saya bukan itu, tapi yang sebenarnya putusan MK yang saya pahami adalah bahwa MK meminta atau mewajibkan pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan ini. Ya, atau mengeksklud pengeluaran MBG kepada siswa sebagai bagian dari formula 20% APBN dan APBD. Mengeluarkan dan dipisahkan bedanya apa, Pak? Memisahkan Kalau kan dalam logika dalam, pengelolaan keuangan negara. ya, kalau dipisahkan itu sudah dipisah. Ya toh, ini kementerian 1, 2, 3. Dikti, Dikdasmen, Dikti, Agama, MBG. Iya. Ya. Ini kan udah dipisah semua. Cuman sekarang yang dulunya 20% dihitung 1, 2, 3, 4. Ini yang 4 nggak boleh dihitung. Oke, baik. Ya. Iya. Jadi kan bolong nih sekarang. Iya. Maka ini yang kurang lebih 200 triliun ya, Iya. itu harus dipenuhi. Iya. Untuk 3 ini. Dikdasmen, Dikti, sama Agama. Iya. Ini harus dipenuhi sehingga dalam 2 tahun harus dicarikan penggantinya sekitar 200 triliun. Iya. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira dalam 2 tahun tersebut apakah mungkin bisa kekejar ya? Karena kan tentunya berkaitan dengan visi seorang presiden. Besar loh itu nilainya. Saya kira bisa karena kita juga pernah melakukan di 2008 kan. Kita mengganti uang 100 waktu itu, 100 triliun. Saya Iya. masih di Kementerian Keuangan tuh. Karena 100 itu adalah anggaran untuk fungsi pendidikan yang dilakukan oleh kementerian dalam pendidikan kedinasan. Iya. Itu 100 triliun tuh. Dan itu cuma setahun loh. Langsung Oke. nyari kan dari penerimaan dioptimalkan, ya toh. Yang kedua ya realokasi. Iya. Realokasi dari kementerian-kementerian lain dipindahkan ke anggaran fungsi pendidikan menurut putusan MK tersebut. Jadi Sekarang sama, kan 200 triliun ya cari aja. Jadi kalau menurut Anda, kalau melihat dari kemampuan negara dan juga tata kelola keuangan negara yang sebagai Anda yang pernah di dalamnya mungkin kekejar ya, Mungkin, sampai harus. dengan tahun 2020 Nggak harus. ada pilihan. Karena visi presiden Satu, dan juga sudah masuk dalam RPJMN dan sebagainya. enggak, yang penting karena itu adalah putusan MK yang sifatnya mengikat dan sudah final. Iya. Ya, jadi sudah final maka secara kuantitatif ya anggaran pendidikan yang dijalankan oleh kementerian tersebut itu harus ditambah 200 triliun Iya. sehingga jumlahnya itu memenuhi ketentuan 20% dari Iya. APBN dan APBD. Iya. Nah, bisa enggak ya bisa dipindah aja ke situ kan. Iya. Ya kan, tambah aja.
Nah, mudah-mudahan ini dalam pikiran saya kalau itu visi presiden harus jalan gitu ya Iya. MBG itu kan. Mungkin juga nggak dipindahnya dari MBG? Bisa dirasionalkan istilahnya, dirasionalkan, dilakukan secara lebih bertahap gitu ya. Iya. Atau targetnya dikurangi misalnya gitu. Dan dilaksanakan lebih panjang. Dulunya kan tahun 2026 ini sudah 80 juta Iya. penerima. Nah mungkin itu diperpanjang ya sampai 2-3 tahun ke depan. Iya. Beliau masih menjalankan atau visinya masih terjalankan dan anggaran pendidikan minus MBG 20% itu terpenuhi. Iya. Jadi memang yang memang diprioritaskan untuk harus ada 200 triliun ini adalah memang kan ini merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi. Mau nggak mau harus ada final. Dicari bagaimana harus ada. Gitu Begitu aja. ya. Dan itu kan ya kalau kita mengurus rumah tangga juga begitu ya. Iya. Kita punya anggaran, ada kebutuhan ya yang lain dikorbankan kan. Iya. Atau dikurangi lah gampangnya, dikorbankan untuk yang dulu. Baik. Yang menarik adalah bagaimana menemukan balancing terhadap ya menyelesaikan, melakukan amanat dari putusan MK, di sisi lain melaksanakan visi besar dari pemerintah sekarang ini nih, makan bergizi gratis. Kan sebetulnya sama juga dengan tahun 2025 dan 2026 ya. Kan sama toh, ada MBG maka harus ada realokasi dari tempat lain, kan sama ini. Dari mana realokasi? Dari kementerian, lembaga, dari belanja sosial, dari belanja daerah, TKD, kan semuanya harus zero sum namanya. Kalau ada yang nambah, yang lain harus kurang gitu aja, sesimpel itu. Ini yang kemudian jadi polemik baru kemudian di masyarakat, Pak. Kenapa? Wah, apa nih yang bakal kena potong nih? Apakah jangan-jangan ini soal subsidi BBM gitu yang akan kemudian kena potong yang karena makan bergizi gratis tidak boleh gagal dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kira-kira dalam logika tata keuangan negara itu fear mongering itu kan bikin masyarakat jadi takut ya apa nih yang bakal kena dampaknya mungkin subsidinya gitu. Kan kebijakan itu ya. Kalau pemerintah memang akan berikan subsidi silahkan ya tentunya. Tapi ada juga akan dua komponen subsidi sama kompensasi. Nah kompensasinya yang mungkin dikaitkan dengan pendidikan saya nggak tahu. Itu kan tentu saja memungkinkan ya. Subsidi itu ya langsung dikaitkan dengan fungsi pendidikan tadi gitu. Iya. Jadi, atau yang kementerian yang lain. Ya. Dan tentu kalau 2 tahun kemudian itu penerimaan negara harusnya naik ya karena tax base-nya sudah meningkat, kepatuhan meningkat sehingga tax ratio juga meningkat sehingga optimalisasi penerimaan itu ya pertama kali dimanfaatkan untuk memenuhi ketentuan 20% anggaran fungsi pendidikan. Nah itu juga memang bagian dari perdebatan netizen nih Pak. Gimana? Wah kita bakal dihajar pajak lagi nih gitu. Enggak, sebetulnya sih kan policy dari Kementerian Keuangan maupun Dirjen Pajak kan meningkatkan kepatuhan. Jadi untuk yang mereka sudah dikenakan pajak tapi nggak patuh. Ya ini gitu. Bukan kan meningkatkan nilai pajaknya. Bukan meningkatkan tarif gitu ya. Pajaknya. Tapi yang dulu belum patuh jadi patuh, yang dulu belum masuk dalam cakupan sekarang masuk dalam cakupan gitu kan. Iya. Ya, gitu. Jadi itu harusnya sih menurut saya sih bisa. Iya. Bisa ini, cuman saya yang sedihnya ini mirisnya itu mudah-mudahan saya salah ya. Jangan sampai putusan MK ini ada latar belakang yang lain di luar itu ya. Sebetulnya kan yang penting bahwa misalnya apa? Maksudnya latar belakang yang lain? Ada korupsi di MBG, ya kan? Lalu kan jadi stigma atau diurus MBG di korupsi itu kan suatu hal yang berbeda ya. Kalau ada korupsi ya dihukum aja orangnya gitu ya. Tapi tidak menghentikan program yang sudah bagus itu. Ya toh? Nah itu yang saya maksudkan. Jadi ada beberapa kesalahan logika juga dari pandangan masyarakat yang kemudian mencampurkan semuanya ya. Padahal namanya tata kelola keuangan negara itu sudah ada pos-posnya sedemikian rupa sudah diatur. Sudah ada klasifikasinya, sudah ada ketentuannya. Jadi kalau memang putusan MK itu mengatakan bahwa alokasi untuk kebutuhan dasar ya termasuk guru, rehab sekolah yang rusak itu harus disediakan. Ya memang begitu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita mendefinisikan ulang yang namanya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ya pendidikan yang terkait dengan belajar mengajar, ya toh, yang terkait dengan negara, yang terkait dengan sarana penyediaan
proses pendidikan, Iya. penunjang pendidikan, itu aja langsung. Iya, iya. Tapi juga jangan melebar juga, gitu ya. Iya, iya. Jadi ini menarik ya dalam perbincangan ini Anda sebagai seorang praktisi langsung di Ya, dalam Kementerian Keuangan terlibat dalam lama menjadi ya, kapal BKF begitu ya. ya. Tapi juga akademisi, Saya juga dosen loh. dosen Dosen juga. itu jangan lupa, selain gaji saya dapat uang makan loh. Oh iya, 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 iya. loh itu kan dapat makan saya. Dapat makan. Dan itu dihitung dalam fungsi pendidikan. Iya, 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 baik. Itu ada, saya Ja- dapat makan itu rapat-rapat Ada di snacknya, ada snacknya, kotakannya, ada kotakannya. itu dana pendidikan. Iya. Lalu mahasiswa memperoleh dana untuk kegiatan itu ada snacknya juga. Iya, iya, iya. Itu dihitung juga sebagai fungsi pendidikan. Baik, baik. Sebenarnya pada prakteknya sudah seperti Sudah itu. ada, tapi tidak masif. Ya, 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 ya. dianggap ini kan masif dan kemudian ada kasus itu. Jadi menarik Anda menyampaikan bahwa kita tetap harus patuh dengan putusan MK, tapi cara berpikir pengelolaan keuangan negaranya ini salah sebagai satu dasar keputusannya. Menurut Anda seperti itu intinya? Ya, saya tidak mengatakan salah karena kan MK sudah menampung begitu banyak saksi-saksi ahli ya. Iya. Tapi ada distorsi menurut saya ya, distorsi sehingga mencampur adukan berbagai macam masalah Iya, menjadi satu keputusannya begini gitu. iya, iya. Menurut saya sih keputusannya ya adalah negara wajib menyediakan anggaran untuk pendidikan yang sifatnya dasar. Iya. Kalau yang lain tuh urusan eksekutif sama legislatif tapi ya kan Mbak Ada Prita ya. pembagian kewenangan Iya. yang juga. Dan itu pembahasan itu kan sudah mulai dari RKP. Dan RKP sudah disebutkan prioritas presiden. Iya, Karena RKP itu berawal dari visi misi presiden, iya, iya. gitu ya. Jadi itulah yang kita jadikan pegangan. Tapi Iya. putusannya itu boleh saja sesuai dengan tadi ya, pihak pemohon dan saksi-saksi yang memperberat atau meringankan Iya, pemohon tadi atau yang termohon kan juga punya argumentasi. iya. Nah memang saya kembali saya yang agak kurang nyaman karena termohon itu kurang menampilkan ya, kurang menyampaikan hal-hal yang sifatnya fundamental dalam fungsi pendidikan. Dan itu harusnya yang menjadi lead-nya itulah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dan mereka yang menjadi saksi sejarah. Di Kementerian Keuangan masih ada beberapa, saya tanya siapa yang menjadi saksi ahli, dia sebutkan seseorang. Iya. Menurut saya nggak cukup memadai gitu. Iya, Saya iya, bilang iya. sama Pak Dirjen Anggaran yang sekarang, Iya. kamu ikut enggak? Enggak. Saya Iya, tanya iya, iya. seorang wamen, kamu ikut enggak? Enggak. Jadi argumentasinya tuh di sana kurang kuat Iya. untuk kemudian membuat hakim benar-benar memahami. Ya, sementara di persoalan. pihak pemohon kan mereka sangat artikulatif, Iya. sangat risetnya sangat kuat, Iya. saksi-saksi ahlinya sangat, dan mereka mempengaruhi opini masyarakat. Iya. Dan timingnya juga karena ada kasus di MBG. Kasus MBG. Nah ini dalam tulisan Anda juga menarik ini, bahwa dalam pengelolaan keuangan negara ini kita harus bisa meninggalkan cara berpikir organisasi menuju ke fungsi. Ya, Ini tujuan. tujuan. Itu maksudnya bagaimana dalam konteks ini? Ya, tadi kan saya menyampaikan bahwa KOVOK itu membuat klasifikasi berdasarkan fungsi, bukan organisasi. Ya. Jadi seperti tadi saya menangkan, kalau Badan Gizi Nasional ya mengalokasikan anggaran menunjang pendidikan dan dikategorikan sebagai fungsi pendidikan, maka dia harusnya dihitung dalam anggaran pendidikan. Sementara kalau Kementerian Pendidikan, tidak semuanya anggaran pendidikan itu masuk sebagai fungsi pendidikan kan, dia Iya. ada melaksanakan fungsi non pendidikan juga. Iya, iya, iya. Ya. Nah itu harus di-exclude. Jadi betul-betul bukan karena kementerian. Tidak Contohnya berarti- apa misalnya? Ya, kalau Kementerian Pendidikan Kementerian melakukan Keuangan, fungsi, Kementerian fungsi non Keuangan. pendidikan misalnya apa? Apa dia? Contohnya Kementerian Pendidikan yang kemudian melaksanakan fungsi non pendidikan misalnya bisa diberikan Misalnya contohnya. ya dia membangun hotel atau kampusnya memiliki hotel untuk bagian Untuk dari praktek kerja. bukan pekerja untuk unit usaha kan Iya, bisa. iya, iya. Ya, itu kan nggak langsung terkait. Iya, Anggarannya dari negara, misalnya gitu. Kampus memiliki rumah sakit yang bukan rumah sakit akademik misalnya Iya, gitu. iya. Itu juga bukan kategori fungsi pendidikan. Iya, iya. Nah, jadi sebetulnya yang paling gampang ya pakai klasifikasi yang sudah ada saja. Saya nanti kita terjebak ke dalam metodologi kan.
Iya. metodologi dan kenapa ini masuk, kenapa ini nggak masuk kan. Ya lebih baik kita menggunakan klasifikasi yang ada saja. Jadi saya juga tidak berusaha menginterpretasikan. Lalu saya hanya menyampaikan, udah kita lihat KOFOK aja. Artikel 91 sampai 95. Coba Iya. dibedah deh di situ. Memang dari dulu KOFOK ini menjadi sebuah Basis, basis untuk referensi, kemudian klasifikasi. referensi Yes. berbagai negara untuk menyusun. Ya. Selama ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga melakukan itu sebagai satu rujukan ya. Minimal saya waktu diskusi di kementerian, saya kan praktis 2015 yang saya jadi wakil menteri, saya sampaikan ini udah pakai definisi yang ada saja. Iya, iya. Iya. Dan itu memberikan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fungsi pendidikan. Tidak semuanya loh ya. Iya, iya. Anggaran BGN kan tidak semuanya. Itu hanya anggaran BGN untuk makan siang bergizi gratis kepada siswa. Iya. Kan ada yang diberikan pada ibu Ada yang hamil, enggak, itu enggak. ya, itu tidak. Hamil enggak masuk. Kemudian untuk beli sarana-sarana infrastruktur juga enggak masuk. Iya. Di mana banyak dikursi justru di situ ya, Ya. untuk pembelian Ya. penunjang. Ya, gitu. Jadi gampangnya dapur. kan MBG itu berapa? 350 ya, termasuk yang cadangan. Itu yang dihitung hanya 220 triliun saja. Iya, iya. Yang lain kan itu penunjang, ada yang cadangan juga ya. Cadangan juga nggak dihitung. Baik. Nah, Anda mengatakan bahwa sebenarnya di dalam sidang ini sebenarnya mengenai KOFOK ini udah disampaikan kok oleh salah satu ahlinya begitu, tapi nggak kemudian jadi pertimbangan. Kira-kira Saya menurut tidak tahu, Anda, harusnya mungkin yang menyampaikan seorang guru besar kali ya. iya, agar lebih berat bobotnya begitu. Bobotnya lebih berat mungkin saksi ahli yang dikenal. Dikenal. Iya, Itu iya. bobotnya lebih tinggi. Iya, iya. Ya. Saya tahu itu, saya lupa namanya ya, tapi saya kira pertimbangannya sama dengan apa yang saya yakini gitu. Ada nggak kira-kira Pak bisa berikan sebuah contoh misalnya pengolahan tata keuangan negara di bidang lain yang kemudian menggunakan logika KOFOK ini Semua pada negara fungsi menggunakan yang di Indonesia contohnya kita bisa melihat sebuah perbandingan Misalnya memahami begitu. Misalnya salah satu program di Indonesia begitu yang kemudian menggunakan logika KOFOK ini logika fungsi bukan kepada organisasi. sebetulnya dasarnya Kementerian Keuangan sudah menggunakan fungsi. Tapi memang ada Jadi dalam semuanya itu semua logika paradigmanya sudah menggunakan fungsi. Makanya kalau dalam nota keuangan itu ada fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi apalagi infrastruktur atau apa gitu. Jadi kata-kata fungsi itu berdasarkan paradigma pembagian alokasi anggarannya. Sudah ada fungsi. Ketika disampaikan di APBN kita dan sebagainya begitu. Ya, fungsi. Fungsi atau fungsi ekonomi lah gitu. Itu fungsi ekonomi itu diturunkan dari perhitungan PDB. Iya. Ya. Nah, itu. Apa sih keunggulannya Pak kalau kita melihat ya logika paradigma pengelolaan keuangan berdasarkan fungsi atau berdasarkan tadi organisasi-organisasi? Sesuai dengan tujuannya aja. Lebih nyampe kepada tujuan. Jadi fungsi pendidikan, ya berarti dia meningkatkan kualitas belajar mengajar, kan gitu kan? Iya, iya. Lebih profesional, lebih kredibel dan outcome-nya bisa diukur. Iya, iya. Ya, jadi misalnya apa itu PISA atau misalnya indeks prestasi atau kelulusan itu kan output dan outcome. Outcome-nya dia lebih produktif, dia lebih profesional, dia keterima, nantinya bisa keterima di sekolah top 10, best top 10 di dunia, kan gitu ya. Iya. Itu kan outcome-nya untuk ya nggak langsung ya sifatnya. Atau kalau dia dapat makan siang bergizi, dia lebih sehat, lebih bisa berpikir, otaknya lebih cerdas, gitu ya. Ini sebenarnya logikanya logika pengelolaan keuangan negara ini bisa dikatakan seperti logika pengelolaan keuangan rumah tangga juga ya Pak ya. Misalnya tujuan. kita mau mengirim anak ke sekolah universitas tertentu. Dana pendidikan yang disediakan selain uang bayaran sekolah, uang buku, juga uang kosnya, juga uang makannya, begitu ya. Itu masuk dalam alokasi dana Itu namanya pendidikan. yang disebut sebagai human capital tadi. Ya, bukan belanja sosial, tapi human investment. Ya, human investment ya. Jadi ada fungsi yang sifatnya fisik tapi ini investasi sifatnya. Tidak spending tapi invest. Invest karena diyakini kalau dia itu gizinya baik, kesehatannya baik, maka dia bisa mengikuti proses belajar dengan baik, otaknya lebih cair gitu ya, lebih cepat menerima materi dan dia bisa mengembangkan cara berpikir itu menjadi
siswa yang gemilang lah, yang bagus lah gitu. Baik, baik. Dengan putusan MK ini, Ya, perhitungan Anda Ya. sebagai orang yang pernah di dalam Ya. sekian lama di dalam ya. Kementerian Keuangan, seberapa besar tekanan fiskal pada APBN nanti 2028? Ini kan sudah menjelang di penghujung Ya. tahun terakhir Ya. dari Presiden nih. Kira-kira seberapa besar tekanannya dan seberapa besar dampaknya? Dari sisi pemenuhan anggaran pendidikan nggak ada isu ya. Ada isu. Artinya dalam 2 tahun dilakukan masa transisi nanti akan dipenuhi. Iya, iya. Ya, perhitungannya seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dikorbankan atau dari mana sumbernya kan? Ya. Ya, tentu setiap tambahan penerimaan negara itu akan dialokasikan pertama kali untuk anggaran pendidikan, Iya. ya, sesuai dengan putusan MK. Yang kedua ya kalau itu nggak cukup atau ada kebutuhan lain ya beberapa kementerian gemuk ya harus dirasionalkan. Ya. Dan kemudian yang ketiga termasuk yang mungkin pengeluaran di luar kementerian seperti belanja sosial ya, itu harus dipastikan dia masuk dalam formula 20%. Iya, iya. Ya, gitu. Ini frankly speaking Pak, keputusan MK ketika kemudian paling lambat 2028 dikasih waktu 2 tahun, Ya. ini cukup moderate atau bagaimana? Karena saya ngebayangin kalau langsung anggaran APBN tahun depan, wah kacau balaunya luar biasa. Tapi sebenarnya kalau menurut perhitungan Anda anggaran sebagai ahli tahun bagaimana? depan berat karena kan APBN seperti kapal ya, kapal yang besar, nggak bisa tiba-tiba Iya, belok ya. Jadi iya, harus itu ada dia. masa transisi dulu, diperlambat dulu, baru dia belok. Iya. Menurut saya 2 tahun cukup. 2 tahun cukup ya untuk jadi memenuhi tekanan putusan. APBN tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang bikin Iya, chaos gini, begitu ya. dari Karena saya tadi belum 2 selesai tahun. ya. Dari sisi pemenuhan anggaran pendidikan no isu ya. Tapi Iya. apa yang dikorbankan itu yang Iya. jadi isu kan. Seperti 2025 kan kita merasionalkan transfer ke daerah, Iya. ya kan? Iya. Itu kan dirasionalkan lah istilahnya untuk memenuhi anggaran untuk MPG. Nah sekarang apalagi yang mau dirasionalkan, Iya, iya. ya. Dan itu kan berarti bisa jadi fokus kita di bidang lain, Iya. infrastruktur, membangun sistem pertahanan yang kuat itu akan dikurangi dulu. Iya. Kompensasi yang cukup besar akan diturunkan ataupun digeser kepada anggaran fungsi pendidikan. Iya, iya. Ini soal pilihan. Iya. Pilihan. Iya. Dan Cuman 2 menurut tahun itu cukup memberikan ruang untuk kemudian bergerak dan menata ya. Tidak masalah. saya Tidak kira. masalah untuk itu. Cuman Ya. mudah-mudahan nanti pengorbanannya tidak menimbulkan riak-riak yang Iya. dalam ya. Iya itu. Ya seperti yang sekarang kan pengorbanan dari teman-teman di daerah kan cukup berat ya. Iya, iya, iya. Harus dihitung-hitung lagi. Iya. Dan memang juga ya ini yang juga kemudian menjadi narasi di publik ini kalau saya karena orang komunikasi menangkapnya sebuah persepsi distrust terhadap kemampuan pemerintah membuat alokasi keuangan yang baik. Padahal Kemenq ini kan sudah terbukti ya sekian tahun mengawal negara ini, bahkan mengawal resiliensi negara ini ketika ada dinamika ekonomi global pada saat COVID, begitu ya, sudah mampu sedemikian rupa. Nah, gimana caranya ya untuk kemudian apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi nih? Ya, Seolah-olah jadi prestasinya Kemenq yang kemarin tuh hilang semua gitu loh. Gimana menurut Bapak? Ya menurut saya diskursus itu nanti ke depan akan terjadi lagi ya. Iya. Pemerintah itu harus menyiapkan amunisi dengan baik, argumentasi yang lebih baik, lebih transparan, lebih akademik gitu ya. Dan dia menggandeng orang-orang lain untuk menjadi analis ya, menjadi pembicara dalam forum-forum tertentu sehingga membangun opini gitu ya. Jadi itu yang kurang. Dan sekaligus saya juga menyesalkan bahwa pemerintah tidak cukup siap menghadapi proses putusan MK ini. Ini udah terjadi tapi kan mungkin akan terjadi lagi gitu ya. Iya, iya. Di mana kebijakan publik itu di review atau di tingkat putusan MK gitu. Jadi itu satu sisi yang kita harus mengakui bahwa kita kurang cukup siap lah. Kita itu artinya pemerintah kurang cukup siap. Iya, iya. Yang kedua ya memang pada akhirnya kalau anggaran pendidikan ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, ini kan sudah dinyatakan dalam konstitusi kita ya. Jadi memang harus dipenuhi semuanya. Tapi jangan sampai juga menjadi moral hazard. Jangan sampai anggaran yang tidak ada sebelumnya
lalu ditambah-tambahkan sehingga loh kan anggaran pendidikan mesti dipenuhi gitu ya. Jadi memang kita harus punya prioritas dan perhitungan yang cermat ya terhadap seluruh prioritas penganggaran ini gitu ya. Iya, iya. Nah, jangan sampai ini mohon maaf ya mungkin ada perencana yang tidak menganggarkan lalu karena ini anggaran pendidikan lalu dimasukkan gitu. Ya kan? Nah, jadi akhirnya Kementerian Dikdasmen, Kementerian Dikti, Kementerian Agama yang menangani pendidikan itu ya harus efisien dong. Iya, iya. Ya, dia harus mengalokasikan apa yang penting dulu, yaitu yang menjadi suara dari masyarakat ahli, ataupun yang saksi ahli itu kan guru-guru nih, Iya, ya, iya. guru-guru dan kemudian sekolah-sekolah yang rusak, yang perlu direhab, kesejahteraan guru lah gitu ya. Kemudian dosen-dosen kan juga disuarakan waktu itu Iya. yang harus dipenuhi dengan Iya. baik gitu. Mhm. Dan dan jangan sampai itu menimbulkan kecemburuan loh kok yang lain kok dapat kenaikan anggaran kok guru-guru malah tidak Iya, gitu. iya, iya. Nah, gitu jangan sampai juga dianggap presiden tidak memenuhi janji-janjinya. Saya kira itu enggak lah. Kita harus jadi kementerian itu sendiri harus cermat, harus cerdik, harus betul-betul menghitung seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Iya, iya. Nah, Nah, yang ketiga ya memang penerimaan negara kita harus naik ya optimal ya sehingga bisa mendukung pemenuhan konstitusi untuk alokasi pendidikan 20%. iya. Saya ini kan kalau kita melihat ya Pak, saya pengen tanya Bapak sebagai akademisi Yes. nih ya untuk bidang tata kelola keuangan negara nih. Kalau saya melihat di sosial media, di media ini ada begitu banyak sekali pesimisme, ketakutan-ketakutan yang diciptakan. Ya bukan, saya tidak katakan diciptakan ya, yang muncul di ruang publik, yang dikaitkan dengan dinamika global lah, Ya, ya. bahwa nanti akan begini, dan kita tidak akan mampu. Saya karena saya di bidang media cukup lama ya melihat bahwa hal-hal itu tuh memang narasi-narasi tersebut tuh seringkali muncul di ruang publik kita, tapi terbukti kita tuh mampu gitu ya. Paling kelihatan jelas adalah ketika waktu COVID. Ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi, besar sekali pengeluarannya dan dikatakan APBN dulu sebagai shock breaker, begitu. Shock absorber. Shock absorber. Oh sorry, shock absorber. Nah, pembelajarannya apa Pak? Bagaimana kemudian kita kok bisa punya resiliensi sih dalam pengelolaan keuangan negara? Pembelajarannya apa? Yang membuat kita bisa punya harapan bahwa kayaknya kita masih bisa kok bertahan walaupun dengan ada guncangan-guncangan seperti ini. Ya, pertama kan kita punya potensi ya sumber daya alam, sumber daya manusia, big market yang cukup besar. Tidak ada negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang seperti Indonesia ya. Minyak kita turun tapi batu bara, sawit ya itu potensinya besar. Sekarang nikel, boksit macam-macam ya. Kita sudah bisa bikin B50, B100 nantinya mungkin ya, B50 lah mungkin. Itu satu ya, potensi itu besar. Yang kedua, kita punya golden generation ya, generasi emas di mana kemampuan dari anak-anak Indonesia itu sudah cukup tinggi lah, cukup kompetitif ya. Dengan dibandingkan negara lain kita mampu bersaing lah. Ya. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu adalah membangun persepsi yang positif dari prioritas yang akan dilakukan. Nah, ini memang harus diakui ya, saya kan ikut pemerintah sejak zamannya Pak Gus Dur ya. Iya. Memang tidak ada pemerintah yang ambisius seperti Pak Presiden Prabowo ini. Beliau kan sangat ambisius ya. Iya, Pokoknya saya mau menyelesaikan dalam 5 tahun. Kesalahan-kesalahan masa lalu akan saya koreksi gitu. Iya. Tapi ini kan kayak kapal pesawat tiba-tiba belok gitu Iya, ya. iya. Ya, jadi belok itu bisa belok ya. Artinya kita punya MPK, punya KDMP, punya sekolah raya, sekolah unggulan. Iya. Ya toh, kemudian Belum lagi kebijakan ekspor satu pintu. swasembada, ekspor satu pintu, dan antara. Itu comes together gitu. Itu semuanya terjadi dalam satu waktu. Nah, Iya. ini memang strategi komunikasinya kita cukup kedodoran ya. Iya, iya. Ya kan mungkin Mbak Brita juga tahu sendiri. Satu muncul lagi yang lain, muncul satu lain. Dan ini
bagi orang-orang asing yang menginvestkan ke Indonesia akan bertanya-tanya dan Iya. akhirnya mereka wait and see ini apa sih Iya, sebetulnya. iya. Dan itu akan berdampak Ya, tentunya juga ke dia. tetapi dengan apa namanya apa itu review dari lembaga pemeringkat seperti S&P yang mengatakan kita sudah dalam track yang benar, itu sebetulnya menjadi referensi yang cukup objektif ya. Apa tuh? Boleh jelaskan itu yang review Jadi S&P S&P ini? itu Standard and Poor's ya. Mereka memberikan pemeringkatan terhadap utang sama ekonomi makro Indonesia ya. Iya. Itu kan ada 3 lembaga internasional menjadi rujukan, Moody's, Fitch sama S&P. Iya. Ini Moody's sama Fitch sudah dilakukan 6 bulan yang lalu. Negatif outlooknya negatif dua ini. Tapi yang S&P yang terakhir ini stable outlook. Artinya kedepannya kita masih cukup stabil. Iya, iya. Baik. Nah, itu referensi lah gitu ya. Kalau mau dianggap, kalau kita kan dianggap atau pemerintah dianggap membela-bela diri ya. Tapi Iya. kalau lembaga luar gitu, tentunya itu adalah lembaga yang objektif. Baik, baik. Nah itu salah satu yang kita harus kapitalisasi dengan memanfaatkan referensi-referensi seperti itu. Iya, iya. Dan memang strategi komunikasi penting ya, karena banyak program-program baru yang harus dijelaskan. Jelaskan. Dan itu harusnya pemerintah itu menggunakan orang lain, Iya, tidak iya. harus sendiri gitu. Iya. Ya, menggunakan orang lain yang para ahli-ahli yang kita ngajak dialog. Kalau dia memang punya metodologi yang berbeda, ya kita cari yang kira-kira moderat gitu. Iya, Coba iya. lihat ini seperti ini. Kita Untuk tumbuh. kemudian membangun sebuah pemahaman yang benar mengenai Ya. alasan kenapa program-program ini dilakukan Ya, begitu ya. sekarang hampir semua good news dipertanyakan. Iya, Tadi iya. baru keluar pertumbuhan ekonomi 6,2 Dipertanyakan. 5,2 dipertanyakan Iya, iya. juga. Iya. Kan? Jadi Jadi- kayak gitu-gitu memang dan itu begitu ada yang berita begitu mesti ada apa namanya para analis-analis yang cukup prudent dengan ataupun memahami kinerja pemerintah seperti ini langsung menyampaikan Iya, strategi iya. komunikasinya. Iya, iya, iya. Ini loh negara lain seperti ini, negara kita seperti apa, Iya. gitu ya. Kita masih bisa tumbuh ya. Memang nggak cukup kalau untuk kondisi Indonesia hari ini tentu itu tidak memadai. Baik, baik. Makanya kemudian ini kita namanya penjaga harapan, Pak. Biar karena dengan harapan kita bergerak. Kalau nggak ada harapan kita nggak akan bergerak Harusnya apapun. pemberi harapan juga. Pemberi harapan. Asal jangan memberi harapan palsu itu Iya, Pak, yang iya, paling siap. penting. Nah, terakhir Pak. Ya, Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa mengkomunikasikan Iya. hal ini menjadi sangat penting di era saat ini karena distrust publik nasional dan juga internasional itu menjadi penting untuk mengawal perubahan transformasi Indonesia. Nah, kalau Bapak nih punya kesempatan nih terakhir nih menyampaikan kepada netizen di luar sana, kepada masyarakat di luar sana, apa yang akan Bapak sampaikan? saya menyampaikan sama seperti tadi. Kita itu negara besar, negara yang punya potensi. Ya. Reserve sumber daya alam kita masih banyak yang terkubur di bawah tanah. Jadi jangan jangan berpretensi akan dihabiskan sekarang. So, Anda masih punya harapan. Kita punya big market yang besar, ya. Kemudian kita punya sumber daya manusia yang cukup bagus sekarang. Minimal kita masuk ke golden age ya, generasi-generasi yang sudah masuk di dunia anak-anak muda milenials itu sudah mereka cukup kompetitif, mereka terekspos kepada informasi, teknologi dan sebagainya. Yang keempat, kalau teknologi sekarang ini memang kan dikuasai ya, anak-anak muda sekarang menguasai apps, menguasai digitalisasi, menguasai AI dan sebagainya ya. Nah sekarang memang itulah yang kita harus lihat bahwa itu adalah sesuatu yang memberikan harapan ke depan ya, yang memberi harapan. Nah yang terakhir adalah yang kita harus tahu, anak-anak sekarang itu memang kadang-kadang nggak mau tahu urusan negara ini kayak apa gitu. Yang penting gue dapat job gitu, lalu saya dapat gaji yang cukup, saya bisa spending kalau sudah mulai early age, sudah menikah, sudah bisa membiayai keluarganya. Tapi memang keterlibatan mereka di dalam diskursus ekonomi, diskursus politik ini kurang sekali. Ya. Jadi mereka harus punya kepedulian yang tinggi ya. Dan dengan begitu mereka bisa merasakan dan mereka bisa menghitung risiko. Kalau saya seperti sekarang ini karena saya rajin nulis, saya kan mengikuti perkembangan meskipun saya tidak langsung di bawah kementerian itu ya. Saya bisa ngukur nih risikonya apa ini. Kira-kira apa yang saya persiapkan. Lembaga saya mesti bagaimana. Kalau saya mengajar
ilmu-ilmu saya ajarkan itu apa. Iya, iya. Ya kan saya nggak bisa mengajarkan seperti yang saya ajarkan 20 tahun yang lalu. It's a new different ball game ya. Iya. Ya. Dengan AI dan sebagainya, saya harus mengajar dengan cara yang berbeda. Dan itu I'm doing it, saya lakukan itu. Jadi anak-anak muda harus adaptif juga kepada perkembangan new technology dan yakinlah Anda punya masa depan yang baik. Iya, iya, itu dia ya. Karena dengan kita yakin, kita jadi melihat potensi. Kalau Ya. kita nggak punya harapan, kita nggak ngelihat. Tadi potensi-potensi yang Bapak sampaikan, kita nggak ngelihat itu ya. Baik, makasih loh Sama-sama. Pak Anggito Abimanyu sudah meluangkan waktunya bersama dengan Sama-sama. kita, menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Sekali lagi ini bukan kapasitas sebagai lembaga LPS ya Pak ya, sebagai akademisi secara pribadi menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang ditunggu pemikiran-pemikiran lain ya Pak, agar kemudian kita tidak memiliki kesalahan logika dalam memahami apa yang terjadi. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah bersama kami. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Pak Anggito Abimanyu. Semoga bisa bikin kita jadi tambah jelas. Sampai jumpa.